Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahrul Ramadan syahrus syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan ibadah Ramadan, baik kita berpuasa, kita sahur, kita tarawih, terutama ibadah-ibadah inti, sholat berjamaah itu di antara kita ada perbedaan-perbedaan. Nah, namun perbedaan-perbedaan seperti ini jangan sampai mengundang kita untuk menjadikan bahan konflik, terjadi perselisihan di antara kita. Nah, ini perlu kita pahami untuk demi kedamaian di antara kita bersama. Saya bercontoh saja teman-teman. An Abi Hurairah hina takbiratul ihram tadayadahu baina uzunayhi wa unqi. Abu Hurairah ketika diajar bertakbir meletakkan tangan antara telinga dengan dagu. Jadi begini cara Abu Hurairah. Ummu Salmah hina takbiratul ihram tadayadahu amama sadra, meletakkan tangan depan dada. Jadi ada begini, ada begini. Ini kan sudah ada perbedaan. Jangan sampai perbedaan ini saja yang terhormat ya, menyebabkan kita terjadi ikhtilaf. Kita harus tahu dalilnya. Abu Hurairah begini laki-laki, jadi sebaiknya kalau laki-laki begini. Ummu Salmah perempuan, ya sebaiknya perempuan begini. Jangan dibalik. Siapa tahu laki-laki begini, perempuan begini, nanti malaikat bingung. Jadi sekali ngapain ini orang? Atau terlalu tinggi tangannya, Allah, kalau banyak cincinnya begini. Ini. Kemudian tadi setelah itu kita doa kita, kemudian kita baca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah sedangkan terhormat itu terdiri atas 3 perbedaan. Membaca surah Al-Fatihah ada yang besar bacaan basmalahnya, kemudian ada yang kecil, kemudian ada yang dalam hati. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya ayyashara bi qira basmalah inda salatil maghrib wal isya wasyafaq. Anas berkata, saya mendengar Nabi besar bacaan basmalahnya ketika salat maghrib, isya dan subuh. Itu dalil pertama. Wa Aisyah, dan menurut Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qira basmalah. Aisyah berkata Nabi kecil bacaan basmalahnya. Itu hadis yang kedua. Yang terakhir, Abu Qayyim qala ma sami'tu nabiyya yaqra bi qira basmalah. Bukain berkata, saya tidak mendengar Nabi membaca basmalah. Jangan sampai perbedaan ini membuat ikhtilaf di antara kita, padahal mereka masing-masing punya dalil. Perlu saya jelaskan saja teman-teman. Anas mengatakan besar basmalahnya Nabi karena Anas adalah khadamnya Nabi. Kalau Nabi imam, Anas pas di belakang, kedengaran basmalahnya Nabi besar. Aisyah mengatakan saya mendengar Nabi kecil basmalahnya Nabi. Betul, karena Aisyah perempuan, kalau salat berada di saf di belakang. Atau mungkin kalau sekarang ini berada di saf yang ke-1, tidak ada pengarah suara sehingga kecil kedengaran. Yang terakhir sebagai terhormat, Uqail berkata saya tidak mendengar Nabi baca basmalah. Karena menurut riwayat Uqail adalah sahabat Nabi yang sering terlambat datang ke masjid. Tetapi hadisnya juga sahih. Jadi masing-masing punya. Sama sekarang ini tadi seperti Imam Pak Ustaz Muhammad waktu mau pimpin salat, sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min, luruskan dan rapatkan saf. Itu Nabi. Sekarang ini boleh saja ditambah, luruskan, rapatkan saf dan matikan handphone. Itu kan semakin al-Islamu salihun likulli zamani wa makan, supaya kita ini hidup damai. Nah, itulah yang dianjurkan Pak Polres habis tadi, Pak Kombes Arya, supaya kita ini terjadi perdamaian di antara kita, keamanan di antara kita, merajut silaturahim dengan baik sesama polisi, sesama masyarakat. Saya pernah membaca berita Pak Kombes, pada awal Kombes Arya ditugaskan di sini, silaturahim dengan majelis ulama, dengan beberapa tokoh-tokoh. Nah, itu yang berlanjut sampai sekarang, silaturahim dengan beberapa jamaah di banyak masjid.
Ada mungkin hal yang perlu saya usulkan ke Pak Kapolres secara pribadi. Di Makassar ini ada jamaah tarekat, waktu Kombes ngaji dulu. Setiap malam 21 Ramadan dia mendatangi jamaah tersebut. Dan itu punya masalah, Pak Komandan. Ada jamaah Halwatiyah, ada jamaah Saman, kemudian ada jamaah Naqsyabandiyah, ada jamaah Nasir. Inilah yang selalu berbeda-beda pendapat. Pak Kapolres mungkin bagus, nanti saya kasih beberapa alamat dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Karena terjadi perpecahan di umat Islam kita ini di internal umat juga. Seperti tadi itu, yang saya contohkan, ada misalnya kalau mau lebaran nanti nih, ada yang melarang secara kubur, ada yang memerintahkan secara kubur. Yang mana benar kira-kira itu? Ini karena Nabi pernah melarang secara kubur dan ada hadisnya. Nabi juga pernah secara kubur. Qala Aisyah, annama fi kulli lailati kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap malam jam 2 malam siar di makam Baqi. Itu setiap jam 2 malam. Ini kalau kita mau konsisten mengikuti Nabi, sebaiknya secara kubur itu tengah-tengah malam. Tapi dan tidak bisa rombongan karena Nabi sendiri dan tidak ada senter itu waktu. Ini perbedaan dalam memahami. Sama juga bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Kalau saya bertanya, berapa istrinya Nabi? Berapa? 14. Ada pendapat lain. Jadi begini. Memang dalam sejarah Nabi menikah dengan Khadijah. Ya, selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah beristri ke perempuan lain. Nanti meninggal Khadijah, baru Nabi menikah lagi. Artinya meninggal istri pertama baru bisa menikah lagi. Karena perintah untuk berpoligami itu turun ayatnya setelah Khadijah meninggal. Nah, ini kurang membuat kita persepsi yang berbeda. Ada yang mengatakan itu sunnah Nabi, itu bukan sunnah Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagus bapak-bapak. Pasti bapak-bapak di sini ada yang panjang jenggotnya, toh? Ada yang panjang jenggotnya. Karena itu sunnah Nabi, itu perintah Nabi. Tawilul lihya wal qusar. Panjangkanlah jenggot dan potonglah kubis. Itu perintah Nabi. Tapi kalau dipahami, tidak semuanya orang bisa panjang jenggotnya. Jangan dipaksa. Yang mana salah yang benar. Jadi memang ada perintah Nabi berlaku khusus untuk dirinya, tidak berlaku untuk umatnya. Ini kan yang begini biasa kita membuat perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Kapolres, perbedaan umat Islam. Nanti apakah 2 kali salat Idul Fitri atau tidak? Yang mana duluan Idul Lebaran, yang mana tidak? Ini kan terjadi ikhtilaf yang perlu kita tangani secara baik. Setidaknya yang terhormat, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ya, tidak sampai 15 menit ya. Semoga kita di dalam bulan Ramadan ini mendapat keberkahan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak anak-anak kita dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.